Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Tahukah kamu, bumi memiliki lapisan atmosfer? Lalu, apa sih kegunaan dari atmosfer bagi kehidupan di bumi? Jika disimpulkan, maka atmosfer mengandung pengertian dari bahasa Yunani, yakni atmos, artinya uap, dan sphaira, artinya bola. Maka, atmosfer dapat diartikan sebagai selubung uap yang menyelimuti bumi. Lapisan yang pertama dinamakan lapisan troposfer, berada pada ketinggian 0-12 km. Lapisan yang kedua dinamakan lapisan stratosfer, berada pada ketinggian 12-50 km. Lapisan yang ketiga dinamakan lapisan mesosfer, berada pada ketinggian 50-80 km. Lapisan yang keempat dinamakan lapisan termosfer, berada pada ketinggian 80-700 km. Lapisan kelima sekaligus lapisan terluar dari bumi, yakni eksosfer, berada pada ketinggian 700 hingga 1000 km. Pembicaraan mengenai suhu udara, angin, kelembaban udara, awan, dan hujan merupakan pembicaraan tentang cuaca. Cuaca merupakan keadaan udara pada suatu saat dan suatu tempat tertentu. Hal ini dapat dilihat bahwa antara pagi dan siang, kondisi udara sudah berbeda, yang berarti waktunya pendek, dan juga pada waktu yang sama pada daerah yang relatif dekat, tetapi keadaan udaranya berbeda. Ini menandakan cuaca meliputi wilayah yang sempit. Berbeda dengan cuaca, iklim merupakan keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dan dalam waktu yang lama. Lamanya bisa sampai 30 tahun. Unsur cuaca dan iklim itu sama, yang meliputi 1. Temperatur udara. Temperatur udara ialah derajat panas dan dingin udara. Adapun faktor yang memengaruhi diantaranya 1. Sudut datang sinar. Semakin tegak sudut datang sinar matahari, maka energi panas yang diterima semakin besar. Yang kedua, cerah tidaknya cuaca. Semakin cerah, energi yang sampai ke permukaan bumi semakin banyak. Yang ketiga, lama penyinaran matahari. Daerah yang lebih lama menerima radiasi, maka daerah tersebut akan semakin panas. Yang keempat ada letak lintang. Makin dekat dengan ekuator, suhu udara semakin panas. Dan yang kelima, ada ketinggian tempat. Semakin rendah tinggi elevasi atau ketinggian, maka akan semakin panas. Contohnya seperti pantai. Berbeda dengan daerah gunung, karena tinggi maka suhu tergolong rendah. Itulah mengapa gunung terasa dingin. Unsur yang kedua adalah tekanan udara. Permukaan bumi mendapat tekanan dari udara karena udara memiliki massa. Besarnya tekanan udara dapat diukur dengan barometer. Makin tinggi letak suatu tempat dari muka laut, makin rendah tekanan udaranya. Unsur selanjutnya ada angin. Ialah udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi atau maksimum ke daerah bertekanan rendah atau minimum. Besarnya kecepatan angin dapat diukur dengan alat yang dinamakan anemometer. Unsur selanjutnya ada awan, merupakan kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Awan terjadi karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara. Setelah melampaui keadaan jenuh, kondisi awan dapat berupa cair, gas, atau padat, dan sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Unsur kelima ada kelembapan udara, merupakan kandungan uap air dalam udara yang berasal dari evaporasi atau penguapan. Unsur yang terakhir terdapat curah hujan. Terjadi karena kandungan titik-titik air dalam awan semakin lama semakin tinggi. Apabila awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air karena sudah cukup banyak, maka akan dijatuhkan kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau yang disebut dengan presipitasi. Klasifikasi iklim. Ragam iklim pada berbagai tempat di permukaan bumi ditentukan oleh beberapa gabungan proses atmosfer yang berbeda. Agar diperoleh penjelasan dan pemetaan daerah iklim, maka perlu pengidentifikasian dan pengklasifikasian jenis iklim. Adapun klasifikasi iklim dibagi menjadi 6,
yang meliputi 1. Iklim matahari, 2. Iklim Köppen, 3. Iklim Pisces, 4. Iklim Smith-Ferguson, 6. Iklim Junghun. Adapun pembahasan video kali ini membahas tentang klasifikasi iklim matahari, yang mana pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi dan dipengaruhi oleh letak garis lintang, sehingga iklim ini disebut dengan iklim garis lintang. Yang pertama, terdapat iklim tropis dengan ciri-ciri terletak pada 0-23,5 derajat lintang utara dan 0-23,5 derajat lintang selatan. Matahari selalu vertikal, tekanan udaranya lebih rendah dan berubah secara perlahan dan beraturan, serta kejadian hujan lebih banyak dibandingkan dengan wilayah dengan jenis iklim lainnya. Selanjutnya terdapat iklim subtropis, yang mana memiliki ciri terletak di 23,5 sampai 40 derajat lintang utara dan 23,5 sampai 40 derajat lintang selatan. Daerah ini merupakan peralihan antara iklim tropis dan sedang. Terdapat 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, gugur, dan musim dingin. Pada musim panas, suhu tidak terlalu panas, dan pada musim dingin, suhu tidak terlalu dingin. Wilayah dengan iklim tropis meliputi sebagian besar Eropa, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat, Selatan Amerika Selatan, Afrika Utara, Selatan Afrika, dan Australia. Selanjutnya terdapat iklim sedang, terletak di 40-66,5 derajat lintang utara dan 40-66,5 derajat lintang selatan. Tekanan udaranya sering berubah-ubah dan arah angin yang bertiup berubah-ubah tidak menentu, kadang menimbulkan badai yang tiba-tiba. Iklim keempat, yakni iklim dingin, terletak di 66,5 sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 sampai 90 derajat lintang selatan. Terdapat iklim tundra dan iklim es. Iklim es terdapat salju abadi akibat suhu yang terus-menerus rendah. Wilayahnya meliputi kutub utara, yaitu Greenland dan Antartika di kutub selatan. Perubahan iklim global disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer. Hal ini terjadi sejak revolusi industri yang membangun sumber energi yang berasal dari batu bara, minyak bumi, dan gas yang membuang limbah gas di atmosfer, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrooksida. Matahari yang menyinari bumi juga menghasilkan radiasi panas yang ditangkap oleh atmosfer. Jika kemudian atmosfer bumi dijejali gas, terjadilah efek selimut seperti yang terjadi pada rumah kaca. Semakin banyak gas yang dilepas ke udara, semakin tebal selimut bumi, semakin panas pula suhu bumi. Aktivitas manusia yang juga mempengaruhi terjadinya gangguan dan perubahan iklim secara global adalah menipisnya lapisan ozon. Aktivitas-aktivitas tersebut diantaranya dalam bidang industri. Industri banyak mengemisikan CFC dari limbah pabrik berupa gas dari pabrik. Berikut merupakan dampak perubahan iklim global yang kalian harus tahu. Yang pertama, mencairnya bongkahan es di kutub sehingga permukaan laut naik. Kedua, banjir di dataran rendah. 3. Suhu bumi yang panas menyebabkan mengeringnya air permukaan sehingga air menjadi langka. Keempat, meningkatnya resiko kebakaran hutan. Kelima, mengakibatkan El Nino dan La Nina. Dan yang keenam, terjadinya perubahan pada cuaca dan iklim. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Selamat belajar dan see you.